Emas yang dimurnikan dalam api ini melambangkan kemuliaan, kekayaan. Tetapi yang dimaksud dalam kitab Wahyu ini, nasihat yang diberikan oleh Tuhan dalam hal ini bukan emas duniawi ini. Tetapi kemudian apa? Yaitu supaya kita sungguh-sungguh mengejar dan mencari harta surgawi. Jadi bukan fokus hidup untuk mencari harta dunia saja, tetapi juga mengutamakan harta surgawi. Dan untuk mengejar harta surgawi ini ibarat emas, itu harus diproses, harus dimurnikan. Seperti emas yang dibakar dalam api. Saya pernah datang ke suatu tempat, rupanya bekas penambangan emas yang kemudian dijadikan tempat wisata. Tapi dapat dilihat bagaimana bongkahan emas itu ya, bongkahan emas yang kemudian dari tambang itu kemudian diproses untuk menjadi emas. Itu ada suatu proses ya, dari bongkahan yang kasar tapi kemudian dibakar dengan api dalam suhu tinggi sampai kemudian ya kerak-keraknya, kotoran-kotorannya kemudian lenyap semua, sampai kemudian ya emas itu kemudian cair, akhirnya kemudian dicetak ya menjadi emas seperti itu. Tapi ada kemudian ya tempat wisata yang bekas penambangan emas seperti itu ya. Kemudian juga seperti emas yang dibakar dengan api yang kemudian dimurnikan. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Ketika kita serius mencari Tuhan, ada ternyata kelemahan-kelemahan ketika orang sungguh-sungguh mulai mencari Tuhan dengan serius. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan banyak kesenangan supaya jiwa itu dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Seolah-olah Tuhan mau ngomong begini, aku memberikan kesenangan rohani, memberikan hiburan rohani pada kamu. Lihat, ini jauh lebih menyenangkan dari semua yang selama ini engkau kejar di dunia. Dari semua yang diberikan dunia kepadamu, ini jauh lebih menyenangkan. Cari aku di atas segala sesuatu. Tuhan mau mengatakan seperti itu ya. Nah, jadi kemudian tapi kenyataannya namanya manusia tadi ya, karena masih berakar yang namanya 7 dosa pokok itu, yang duniawi berusaha bertobat, ditinggalkan, tetapi ternyata bisa muncul secara rohani. Seperti kita lihat pada jemaat di Laodikia ini, kesuaman atau kemalasan rohani dan juga kesombongan rohani. Kita lihat di sini. Jadi seperti emas yang dimurnikan dalam api, supaya segala kerak-kerak tadi, segala kotoran-kotoran tadi, supaya dimurnikan. Dan inilah kemudian yang perlunya pemurnian oleh iman, harapan, dan kasih. Lalu kemudian yang kedua tadi, berpakaian putih. Pakaian putih ini melambangkan kebenaran. Tuhan Yesus sendiri adalah sang kebenaran. Berarti kita juga dipanggil untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Kristus. Ya, tidak mungkin ya orang berpikir seolah-olah kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, kalau sudah dibaptis pasti selamat. Ya, apapun yang dilakukan kemudian pasti masuk surga. Waduh, pandangan seperti ini perlu direnungkan kembali ya. Kalau kemudian mafia-mafia itu ya, yang kemudian mafia-mafia dengan segala kejahatan, segala dosa, dan mereka sudah dibaptis kemudian pasti selamat. Pasti selamat. Ya kemudian ya berarti orang tidak perlu lagi berjuang, tidak perlu lagi berbuat baik. Teks-teks kitab suci seperti nasihat Santo Paulus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Atau dikatakan oleh Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Seolah-olah teks itu kemudian diabaikan ya. Padahal itu adalah firman Tuhan yang dinyatakan Santo Paulus. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kita memang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman. Tetapi kemudian kita lihat bahwa iman ini juga harus sertai juga dengan perbuatan baik. Hidup dalam kebajikan, yaitu kemudian hidup dalam iman,
harapan, dan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi kemudian ya diselamatkan oleh iman, tetapi juga harus memenuhi syaratnya. Jadi kemudian pakaian putih, hidup dalam kebenaran Kristus, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian minyak, ya jadi supaya mata ini kemudian diminyaki. Minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak, urapan, ini melambangkan Roh Kudus sendiri. Kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah jiwa dan penggerak gereja. Seluruh karya-karya, seluruh hal-hal yang baik itu datangnya dari Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus dan bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Bahkan untuk mengaku Yesus adalah Tuhan, seperti dikatakan Santo Paulus, kita membutuhkan Roh Kudus. Atau kemudian untuk berseru Allah sebagai Aba, Bapa, kita berseru di dalam dan bersama Roh Kudus. Kita bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Jadi kita lihat tadi, untuk mengobati kesuaman, kemalasan rohani, dan juga kesombongan rohani, dan juga cacat celah yang lain, kita seperti artinya apa? Kita harus mengejar harta surgawi, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Jadi kita harus juga melalui proses pemurnian secara rohani. Lalu kemudian yang kedua, hidup dalam kebenaran Kristus yang dilambangkan pakaian putih tadi. Hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, ketergantungan total kepada Roh Kudus. Seperti mata yang diolesi dengan minyak, tadi yang dilambangkan di sini. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Kita akan melihat mengapa tadi ya, jadi sudah saya singgung. Mengapa kita harus dimurnikan? Karena pada orang yang memulai jalan hidup rohani, dalam hal apapun, doa, pelayanan, lalu kemudian ya juga perbuatan-perbuatan baik, penyangkalan diri. Tuhan Yesus kan juga perintahkan, barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, lalu ikutlah aku. Tetapi dalam semua hal-hal rohani ini, seringkali juga secara manusiawi, karena kita ini manusia ya, kita belum malaikat, kita bukan malaikat. Secara manusiawi bisa tersembunyi juga egoisme kita, kedagingan kita. Hal-hal yang rohani banget, doa kelihatannya, lalu kemudian puasa, penyangkalan diri, pelayanan, perbuatan-perbuatan baik. Tapi kadang-kadang, ya tadi, belum tentu murni. Aku melayani Tuhan, aku berdoa, aku mau dekat dengan Tuhan, tetapi seringkali tidak murni. Mari kita periksa dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ya contohnya juga ya untuk pelayanan dalam dunia sosial media, juga live di TikTok dan YouTube. Jadi beberapa kali kesempatan atau juga tertulis ya dalam komen pernah saya baca, wah Anda melayani di sosmed ini tentu banyak uangnya, dapat dari share YouTube, atau teman-teman bertemu dengan teman-teman. Loh, ini sudah YouTuber loh. Kamu ini YouTuber jadi banyak duitnya. Siapa bilang ya? Kalau siapa bilang dalam hal ini ya? Lalu pernah kemudian sama-sama teman yang juga ya sama-sama rekan pengajar, dia tanya baru saja ketemu. Iya apa? Wis dapat ini share profitnya gitu. Saya katakan, wah, nggak ada itu. Ya karena apa? Untuk TikTok ini tergantung gift. Kalau nggak ada yang memberi gift, ya nggak ada. Atau kemudian kemungkinan lain kita harus rajin mengikuti event-eventnya. Lah saya ini masih bekerja juga artinya, ya kemudian juga
Ya, contohnya ya, kalau seandainya untuk live setiap hari juga nggak mungkin mengikuti event-eventnya TikTok itu ya. Jadi hanya sebulan 2 kali kan saya untuk live ini. Jadi kalau mengikuti semua kayaknya nggak mungkin. Padahal itu juga syarat untuk dapat gift dan semuanya. Lalu kemudian juga untuk YouTube. Memang subscriber terpenuhi, tapi untuk yang short, yang 1 menitan, itu butuh 3 juta viewer. Wow, masih jauh itu ya. Jadi ya sudah, kita melayani saja, memurnikan motivasi supaya artinya apa? Melayani dengan murni, ya. Jadi melayani dengan tulus murni demi kemuliaan Tuhan. Jadi bahkan artinya apa ya? Kita bisa kalau mau merefleksikan apakah kita sungguh-sungguh murni dalam melayani Tuhan, dalam doa. Kalau seandainya belum, mungkin sama halnya dengan jemaat di Laodikia tadi, kita mungkin bisa juga jatuh dalam berbagai hal. Dunia rohaninya kuat, tapi dunianya juga kuat. Saya barusan ini dengar ada yang mengatakan ini ya. Jangan kamu bodoh. Apa yang sudah kamu mulai dalam roh, jangan berakhir dalam daging. Jadi karena itu ini hal-hal yang patut kita renungkan ya. Kita renungkan bersama. Kita tidak ada yang kebal terhadap hal-hal ini. Karena itu satu hal. Jika artinya Allah itu mengasihi kita, Allah dalam kerahimannya, ketika Tuhan melihat kita serius mencari Dia, melayani Dia, dalam hal-hal rohani, dalam kehidupan rohani, dalam pelayanan, dalam doa, dalam apapun, maka Tuhan itu setia. Tuhan juga akan membawa kita masuk dalam pemurnian. Tadi ya, seperti emas dimurnikan dalam api. Dan emas yang dimurnikan dalam api, sebagaimana yang diungkapkan dalam tradisi doa dalam gereja Katolik, rupanya ketika orang mulai serius mencari Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, dan menyangkal diri dan melakukan semua perbuatan baik, orang juga tadi ya, masih membawa segala kelekatan-kelekatan, egoisme, 7 dosa pokok. 7 dosa pokok. Ya, 7 dosa pokok ini merupakan bentuk dari kedagingan kita yang dirumuskan oleh 2 bapak gereja ya. Kalau tidak salah Paus Santo Gregorius Agung, satu lagi siapa begitu ya. Yang kemudian dari nafsu kedagingan tadi dirumuskan menjadi 7 dosa pokok tadi. Nah, 7 dosa pokok ini bisa muncul secara rohani. Tentunya kemudian ini menjadi hambatan, halangan dalam perjalanan menuju Tuhan. Dan seperti emas yang dimurnikan dengan api, maka perlu juga dimurnikan. Untuk hal-hal rohani, lakukan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Doa, persembahkan waktu untuk doa. Lalu membaca kitab suci. Nanti akan kita dalami lagi tentang Lectio Divina, ya. Ini benar-benar tradisi doa dengan kitab suci, merupakan tradisi tertua dalam gereja Katolik, ya. Lalu kemudian ya tadi ya, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan kebajikan ya, hal-hal perbuatan baik, lalu penyangkalan diri, kerendahan hati, dan semuanya. Lakukan sebaik-baiknya, lakukan dengan setia. Kalau ada hal-hal yang tidak murni, motivasi yang tidak murni, tidak apa-apa. Tetapi satu teguran Tuhan dikatakan di sini pada jemaat di Laodikia, barang siapa ku kasihi, ayat 19 ya, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, ya, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah.
Dan Tuhan menggambarkan dirinya seperti di depan pintu hati kita dan mengetuk, minta supaya kita mau membuka hati, membuka pintu hati kita dan membiarkan Dia masuk. Jadi kalau Tuhan dengan segala kelemahan, kerapuan kita, kejatuhan kita, bahkan tadi 7 dosa pokok yang muncul secara rohani tadi, kerakusan rohani, kesombongan rohani, kesuaman dan sebagainya tadi. Jadi kemudian karena kasih Tuhan menegur, karena kasih Tuhan memanggil kita bertobat. Dan akan kita dalami lagi bagaimana satu proses ketika kita terus berusaha mencari Tuhan, kita juga hidup dalam pertobatan, kita terus melakukan semua hal-hal baik yang harus dilakukan, doa, pelayanan, perbuatan baik, penyangkalan diri, kerendahan hati, pertobatan, semuanya kita lakukan. Sampai akhirnya Tuhan akan campur tangan secara pasif. Ya, bagi kita segala usaha tadi yang kita lakukan secara aktif, tapi kemudian sampai akhirnya kita kemudian tinggal pasif. Tuhan yang akan aktif untuk memurnikan kita dalam iman, harapan, dan kasih. Yang kemudian oleh Santo Yohanes Salib, pemurnian ini disebut malam gelap, baik secara indrawi dan juga secara rohani. Ini yang akan kita dalami, yaitu pada kesempatan berikutnya. Mengapa kita harus dimurnikan? Tadi karena ada kelemahan, yaitu ada ternyata orang-orang rohani pun masih membawa 7 dosa pokok yang merupakan bentuk dari nafsu kedagingan, dari daging. Kan ada dunia, daging, dan setan. Segala musuh atau yang menghambat kita dalam perjalanan menuju Tuhan. Dan dari nafsu kedagingan ini kemudian dirumuskan menjadi 7 dosa pokok. 7 dosa pokok yang juga bisa muncul secara rohani, yaitu kelemahan-kelemahan orang yang sungguh-sungguh serius mau mencari Tuhan, tetapi masih membawa segala kelekatan yang ada dalam dirinya. Justru melalui malam gelap indrawi dulu pada tahap pertama indrawi, kemudian baru rohani. Tuhan mau memurnikan, Tuhan mau membersihkan cacat celah itu, supaya jiwa semakin sungguh-sungguh menghayati hidup dalam iman, harapan dan kasih, hidup dalam kemurnian hati dan kerendahan hati. Ini sebuah proses yang merupakan anugerah Tuhan. Dan kalau mau kita renungkan, di situ sebenarnya dalam proses ini, ketika Tuhan campur tangan dalam pemurnian ini, sebenarnya kita dipanggil untuk sedikit mencicipi malam yang dialami Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya katakan sedikit, karena siapa yang bisa mencicipi, bisa minum cawan itu secara penuh, seperti halnya Tuhan Yesus sendiri? Tidak ada tetapi hanya mencicipi sedikit dari malam di Taman Getsemani yang dialami Tuhan Yesus. Jiwa dimurnikan, jiwa diproses, jiwa supaya semakin bertumbuh berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Dan jiwa semakin bertumbuh dalam cinta kasih yang menyala-nyala kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Akan kita dalami pada kesempatan berikut, yaitu mengenai pemurnian ini lebih lanjut lagi, dan apa yang kemudian juga menjadi berkat, menjadi buah-buah setelah jiwa dimurnikan itu.